Mereka tak butuh diakui dunia, mereka cuma butuh diakui kita Indonesia. Mungkin mereka pikir ketika ganti struktur timnas, mereka langsung menjadi seperti Argentina dan Arif Aiman berubah jadi Messi. Mereka kenapa sih ngejar Indonesia banget? Kenapa harus lapor ke Erick Thohir Indonesia? Ya, kenapa? Halo guys, jumpa lagi guys. Rupanya guys ya, Malaysia ini selalu saja ya mengawasi kita, melihat kita. Apa yang kita lakukan itu selalu diawasi oleh mereka. Bahkan kalau kira-kira itu menurut mereka bisa ditiru, mereka akan tiru. Istilahnya kita ini jadi kiblatnya mereka lah. Ya, walaupun banyak dari mereka tidak mau mengakui. Dalam urusan bola juga mereka seperti itu. Mereka itu apa ya guys ya? Mereka ini tidak ingin mereka itu di bawah dari kita. Seperti ada berita ini guys ya, saya dapat ya dari Metro ya, media Malaysia ya, memberitakan seperti ini guys. Struktur baharu Harimau Malaya bakal cetus fenomena atasi Indonesia. Dari judulnya aja. Kita baca guys ya. Kuala Lumpur, perubahan struktur skuad Harimau Malaya bakal mencetuskan fenomena hingga mampu mengatasi pencapaian pasukan Indonesia yang diteraju pengerusi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir. Keyakinan itu disuarakan bekas penolong pengurus skuad Harimau Malaya, Datuk Kamarul Arifin Moh Sadar, yang mengikuti rapat berkaitan struktur baharu pasukan kebangsaan sambil menyatakan bahwa perubahan besar bakal meletakkan di tahap lebih tinggi. Teman-teman paham ya maksudnya ya? Beliau berkata perubahan besar yang diusahakan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail itu cukup dinantikan penyokong bola sepak tanah air yang mengharapkan skuad Harimau Malaya mampu menciptakan kejayaan lebih gemilang pada penyertaan kejohanan akan datang. Macam saya katakan bahwa kita mengikuti rapat apa yang bakal diumumkan 15 atau 18 Desember. Pengumuman itu akan mencetuskan fenomena untuk bola sepak tanah air. Saya percaya apa yang sedang diusahakan itu dan dilakukan oleh Tunku Mahkota Ismail akan mencetuskan fenomena yang baik untuk bola sepak tanah air. Kita mungkin akan lebih gempak atau baik daripada apa yang dilakukan oleh Erick Thohir, katanya guys. Skuad Harimau Malaya ya, skuad timnas mereka maksudnya guys, akan menimbulkan sebuah fenomena ya, dan jelas di sini ya mereka katakan ini akan bisa mengatasi Indonesia. Keren ya. Mantap. Kalau menurut saya sih ya bagus ya. Walaupun kalian nggak pernah mau mengakui kalian itu banyak meniru kami Indonesia, tapi tidak apa-apalah ya. Silakan buat sesuatu hal supaya timnas kalian itu menjadi sebuah timnas yang benar-benar menjadi timnas hebat gitu, yang benar-benar timnas itu layak disebut harimau ya. Jangan sampai kami orang Indonesia menyebutnya sebagai kucing ya. Dan seperti apa nih guys komentar dari para netizen Indonesia guys yang membaca berita ini guys ya? Langsung kita baca guys. Mata mereka selalu tertuju ke Indonesia. Arif Aiman from Aceh. Kenapa mereka cuma fokus di Indonesia? Anjir, gua bingung dah. Tanpa sadar sudah menjadikan Indonesia sebagai idola dan tujuan sepak bolanya. King Indo adalah barometer ASEAN football. Ya, betul tuh. Kayaknya negara ini terobsesi benar dengan segala sesuatu yang berbau Indonesia. Betul itu. Waduh, Garuda ketar-ketir. Kalau mau perubahan besar, rekrut Haji Anies sama Towel. Insya Allah
akan banyak perubahan bola sepak Malaysia. Apa harus Indonesia yang jadi acuan? Iya, kenapa harus Indonesia? Oh iyo, sak karepmu Upin, kayaknya nggak tenang yang lihat timnas Indonesia melaju pesat. Iya, betul. Mereka kenapa sih ngejar Indonesia banget? Kenapa harus lapor ke Erick Thohir Indonesia? Iya, kenapa? Kita selaku penyokong Harimau Malaya memohon untuk Midin stay, karena Datuk Pak Cik Midin selalu bersama kami, para penyokong Harimau Malaya. Siasat kita lagi di atas ataupun di bawah, karena beliau Midin Pak Cik selalu memberi kami sajian lawakan dan hiburan. Midin is the best. Kenapa patokannya Indonesia? Mereka baru merencanakan, Indonesia sudah masuk Piala Dunia. Mereka masuk Piala Dunia, Indonesia sudah juara di dunia. Amin, 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 amin. Herannya kenapa fokus mereka itu ingin lebih baik dari kita. Kenapa nggak menargetkan ke hal atau tingkatan yang lebih tinggi? Contohnya seperti kita Indonesia yang targetnya ingin lolos World Cup. Ya betul itu ya kan. Harusnya kan seperti itu. Ini enggak, targetnya ngelampaui Indonesia. Kayaknya nggak bisa lah ya. Kenapa harus menyangkut Indonesia? Indonesia adalah kiblat sepak bola Malaysia. Bisa jadi, ya bisa jadi. Walaupun kebanyakan mereka nggak mengaku ya guys ya. Sibuk amat tetangga. Dari yang bayi sampai yang aki-aki, selalu yang dibahas itu Indonesia, Indonesia. Sekali-sekali Vietnam, Thailand, Singapura. Kenapa? Bang, naturalisasi Bung Toel, saya jamin farm akan berjaya di masa depan. Buruan bang. Mereka fokus ke Indonesia, Indonesia fokus Piala Dunia. Betul, betul. Midin is the best, selalu membuat kita tertawa. Pertahankan, good job katanya guys. Kiblat timnas sepak bola mereka adalah King Indo. Sibuk banget ngejar Indonesia. Baru rancangan udah bisingnya. Iya betul, baru rancangan ya. Targetnya bersaing dengan Indonesia, sedangkan Indonesia targetnya bersaing dengan Jepang dan negara top global lainnya. Betul itu. Bangga jadi warga Indonesia. Bola sepak kita jadi role model jiran. Iya, tapi mereka banyak gak mengakui, ya kan? Mungkin mereka pikir ketika ganti struktur timnas, mereka langsung menjadi seperti Argentina dan Arif Aiman berubah jadi Messi. Kita pasti ada perubahan, kata Malaides. Ini tetangga sebelah kenapa lagi, woi, katanya guys. Kenapa Indonesia disangkut pautkan terus? Memang kena wajib menuju atas Indonesia ke? Begini ya rasanya punya timnas kuat. Mungkin dia lelah. Upin Ipin gak gede-gede. Indonesia kiblatnya Eropa, tetangga kiblatnya kita. Bang, coba translate ke bahasa Indonesia. Saya gak ngerti. Kenapa patokannya Indonesia? Kocak amat. Mereka tak butuh diakui dunia, mereka cuma butuh diakui kita Indonesia. Agak lain memang jiran kita ini. Mimpi ja kau Upin Ipin katanya. Apa hubungannya dengan Indonesia? Kenapa disebut-sebut tetangga terus? Ini guys ya, komentar para netizen Indonesia ya yang merespon berita dari Malaysia tadi ya, yang mengatakan bahwa skuad mereka itu akan menimbulkan sebuah fenomena baru ya, mungkin menggemparkan lah maksudnya guys ya. Jelas di situ akan mengatasi Indonesia, atau istilahnya kita ini jadi ketar-ketir lah ya dengan skuad mereka itu ya. Malaides, tapi nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Biar apa kan nanti persaingan di apa namanya di ASEAN ini makin seru ya kan. Sekali lagi kita ucapkan selamat, mereka punya skuad yang baru ya, yang bakal buat geger ASEAN.
Gimana guys, kalau menurut kalian guys, ini guys, kasih komentar guys ya. Dan sampai di sini dulu teman-teman videonya ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Semoga video ini bermanfaat, tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.